Ibu-ibu yang mulia, yang dimuliakan Allah SWT, ibu-ibu ini biasanya berperan utama di dalam membuat persampahan. Artinya ibu-ibu juga belanja, lah di sini belanja kan banyak mengimpun sampah. Nah, sehingga ibu-ibu ini harus betul-betul juga memikirkan bagaimana sampah ini bisa di manage yang baik, artinya bisa di recycle lagi. Maka penting sekali ibu-ibu memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Sampah anorganik itu apa toh? Biasanya plastik, botol dan sebagainya itu merupakan sampah anorganik. Nah, itu perlu dikemas tersendiri agar nanti suatu saat bisa didaur ulang. Kalau sampah organik seperti apa? Ya bungkus-bungkus daun, bungkus kertas dan sebagainya itu bisa dipisahkan, kemudian biasanya kan dinas kebersihan kota mengangkut sampah-sampah itu. Ya, jadi itu bisa dibuang di TPA, tempat pembuangan akhir sampah, yang suatu saat nanti akan diolah oleh pemerintah agar tidak mencemari lingkungan. Jadi intinya ibu-ibu harus bisa mengelola sampah rumah tangganya masing-masing agar tidak berkontribusi untuk mencemari lingkungan. Intinya itu saja. Ada ibu-ibu PKK yang pada kesempatan ini sedang mengikuti pelatihan. Kami menekankan pada ibu-ibu semua agar selalu memperhatikan tentang kebersihan, terutama dalam pembuangan sampah. Sebaiknya sampah dibuang pada tempat yang dipisahkan terlebih dahulu, mana termasuk sampah yang organik, mana yang tidak organik, sehingga bisa dipakai, yang bisa dipakai untuk pupuk itu dipisahkan, kemudian yang bisa dipakai diolah lagi untuk berbagai hal, mungkin untuk hiasan dan sebagainya dipisahkan, sehingga nanti dalam membuang sampah dari rumah tangga itu keluar itu sudah dipisah-pisahkan masing-masing. Paling tidak dibagi menjadi 3, ada yang berbahaya, tidak berbahaya, dimanfaatkan dan sebagainya. Maka diharapkan pembuangan sampah bisa bermanfaat, sehingga tidak menumpuk di suatu tempat yang tercampur segala sesuatunya. Dengan cara demikian kita akan membantu kebersihan lingkungan kita sendiri. Kemudian setelah itu kita meluas lagi, jadi dari tingkat rumah tangga, kemudian tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan, sehingga semuanya akan bersih. Dengan cara semacam itu maka diharapkan perilaku masyarakat bersih itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ibu-ibu tidak bosan dengan berbagai pembicaraan untuk kebersihan. Yang utama kita membiasakan diri. Biasanya hanya membuang sampah dalam satu plastik saja cukup itu. Ada satu cap plastik itu kan terdiri dari macam-macam, ada yang dari pecahan kaca, ada yang dari daun, ada yang dari kertas, yang sebenarnya masing-masing ada manfaatnya sendiri-sendiri. Sekali lagi, jangan lupa memisahkan sampah-sampah yang dari rumah tangga itu dan dipisahkan dari masing-masing dalam tempat sendiri, sehingga nanti pengambilannya juga sendiri-sendiri sudah dikerjakan dulu oleh masyarakat tingkat RT sendiri. Harapan saya, sampah bisa memberdayakan masyarakat. Jadi tidak berarti sampah malah memberati masyarakat, tapi sampah bisa memberdayakan masyarakat. Jadi sampah itu potensinya besar sekali untuk kegiatan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ibu-ibu dan remaja putra-putri Kota Surakarta, senang sekali bisa berjumpa dengan ibu-ibu dan remaja putra-putri Kota Surakarta. Perkenalkan, saya Retno Setiawati, dosen Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret, yang hari ini bersama-sama dengan tim ingin memberikan sosialisasi mengenai pentingnya kesadaran warga kota maupun warga dimanapun juga di seluruh dunia atas pentingnya kita mengelola dan juga memikirkan
apa dampak daripada sampah. Tadi Ibu Dr. Eni Lestari sudah menceritakan bagaimana kondisi sampah non-organik yang semakin hari semakin besar jumlahnya, baik di kota Surakarta maupun di kota-kota di lingkungan di dunia manapun juga. Sebagai warga negara yang baik, dan kita tahu bahwa keluarga itu adalah sebuah unit yang terkecil dari masyarakat, oleh karena itu sangat penting bahwa kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan itu harus kita jaga. Baik, jadi sekali lagi kita harus sadar bahwa sampah itu akan merusak kesehatan, akan merusak pemandangan, dan merusak kelestarian lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, sampah-sampah rumah tangga seperti ini, seperti kardus, plastik, botol-botol bekas makanan dan minuman, itu sebenarnya bisa dikelola dengan baik. Bisa kita kumpulkan, kemudian kita manfaatkan lagi. Atau kalau kita mau mengumpulkan lebih banyak lagi, bisa kemudian dimanfaatkan ke penjual rongsok atau dirongsokkan begitu ya. Nah, botol-botol seperti ini itu bisa kemudian dimanfaatkan sebagai media tanaman, sebagai pot, media tumbuh tanaman dan sebagainya. Ya, barang-barang seperti ini yang kadang-kadang tidak dimanfaatkan dengan baik, cuma ditumpuk saja, atau yang seringkali jadi masalah juga adalah ketika dibuang dalam kondisi tidak tertata. Bayangkan, kita akan melihat barang-barang sebanyak ini bisa diringkas jadi seberapa banyak, ya. Kita lihat nanti. Nah, ibu-ibu, jika tadi sudah diringkas, ternyata hanya terkumpul jadi 2 kresek ini. Paling tidak 2 kresek ini kalau dinilaikan bisa minimal, saya yakin bisa mencapai Rp5.000 per bulan per orang. Mungkin bagi sebagian orang, sebagian ibu-ibu, itu jumlah yang sangat sedikit untuk dikumpulkan dalam waktu yang lama, kemudian repot. Tapi jika ini dikelola menjadi modal sosial, dikumpulkan menjadi uang kasnya PKK, setiap kali pertemuan 1 bulan sekali, bawa sampah-sampah rumah tangga, wah, 5.000 kali 30 orang, sudah jumlah yang sangat banyak sekali untuk kas, atau pada 1 tahun mendatang bisa jadi tambahan untuk modal rekreasi 1 RT.